Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar ekonomi. Nama saya Hartina dan rekan saya Fajar Priyo Febrian. Kami dari jurusan akuntansi kelas Malang. Di sini kami akan menjelaskan sedikit beberapa poin tentang pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional, kedua manfaat pendapatan nasional, tiga konsep pendapatan nasional, dan keempat klasifikasi pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Konsep pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional, dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang dihasilkan dari luar negeri. Contohnya, warga negara Indonesia mempunyai usaha di luar negeri. Bentuk barang dan jasa adalah merupakan produk nasional bruto. Yang kedua, produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara domestik dalam 1 tahun. Contohnya, perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasa termasuk dalam produk domestik bruto. Yang ketiga, produk nasional neto atau yang disebut dengan penyusutan belanja modal. Penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Yang keempat, pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atau disebut pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak undian, pajak hibah, dan lain-lain. 5. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, contoh gaji pegawai negeri, maupun pendapatan pengusaha yang didapat secara berantai. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi
dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan sebagai investasi. Klasifikasi perekonomian Indonesia. Menurut International Standard Industrial Classification, perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Antara lain, yang pertama, sektor primer. Sektor primer itu mencakup kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, pangan, papan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan. Yang kedua, sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Sektor ini terdiri dari industri, pengolahan, listrik, air, dan gas. Yang ketiga, sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, telekomunikasi, hiburan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7 program bidang studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya, Fajar Priyautomo, beserta rekan saya Hernina, mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.